Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas praktikum untuk programming. Nah, dalam soalnya disebutkan kita sudah memiliki Northwind basis data dan kita disuruh untuk melakukan eksekusi terhadap SQL statement tersebut. Nah, ini sudah saya copy, kita eksekusi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dalam instruksinya disebutkan setelah kita memperoleh hasilnya, nah nanti kita akan disuruh membuat menggunakan conditional case dan when, ya, menggunakan case dan case when untuk menentukan price kategori. Jadi kalau kategori dari price-nya widih murah 20, maka muncul widih murah banget. Jadi ini kan di bawah 20 harusnya ini widih murah banget gitu ya. Terus kalau nanti yang di atas 22 di atas 20 harusnya ini produk murah aja dan seterusnya. Nah, kita menggunakan sintaks seperti ini, case dan when, nanti ditutup dengan else terakhir dan ditutup dengan penanda n. Jadi ada case dan n di sini. Ini harus selalu ada tutupnya, dan ketika ada when kemudian dia akan ada then. Jadi kalau kita baca seperti ini, selectlah product name, kategori name, unit price. Kalau unit price-nya di bawah 20, kemudian tampilkanlah dia menjadi widih murah banget. Kalau unit price-nya di atas 20 dan di bawah 50 atau sama dengan 50, nanti akan ditampilkan produk murah aja. Kalau di atas 50 dan di bawah sama dengan 100, agak mahal nih. Kalau di atas 100 dan di bawah 150, fix mahal. Dan kalau di atas 150, maka khusus sultan. Tapi kalau tidak dalam semua kondisi ini, maka dituliskan not yet price. Coba, nah ini untuk selection-nya kita samakan dengan yang contoh. Kita hanya mengubah untuk menampilkan unit price dengan menggunakan kondisi seperti ini. Kita coba menjalankan. Nah, hasilnya akan muncul yang seperti ini. Nah, ini ya jawabannya. Jadi nanti kalau memang kalian belum menghasilkan jawaban yang benar, silakan dicoba ya di SQL Server masing-masing. Nah, untuk nomor berikutnya, nah kita diberikan sebuah statement seperti ini. Jadi kalau kita baca statement ini, apa yang kalau kita copy, kita baca dulu nih arti statementnya ya. Setelah kita copy dulu ke SQL, dan ini adalah arti statementnya. Saat ini kita menggunakan Tennis DB ya. Nah, kita pertama disuruh mendeklarasikan variabel chart count dengan karakter 1. Nah, variabel tahun dengan karakter 11. Nah, kita akan set chart tahun ini menjadi E dan set tahunnya seperti ini. Jadi kalau chart tahun yang kita masukkan di sini adalah S, kemudian dia akan dibaca sebagai Stratford. Apa yang dibaca sebagai Stratford ini yaitu variabel tahun, karena ini adalah satu perintah. Jadi set tahunnya sebagai value-nya berapa? Ya value-nya menggunakan case ini ke bawah. Jadi jika chart tahun bernilai S, maka tahun akan diberi nilai Stratford. Kalau chart tahun bernilai I, maka tahun akan bernilai Inglewood, dan seterusnya. Nah, setelah itu selectlah dari table player yang tahunnya adalah tahun yang sudah didefinisikan di sini. Jadi kalau sebelum kita jalankan dulu ini, kita akan melihat hasilnya ya. Sekarang chart tahunnya diset sebagai E, maka berarti tahunnya akan berubah menjadi apa? Dicek dulu. Apakah dia S? Tidak. Apakah dia I? Tidak. Apakah dia E? Iya. Kemudian karena dia E, maka tahun akan berubah menjadi LTAM. Jadi coba kita cek sendiri ya. Nah, kita select dulu nih value dari tahun ini. Nah, dia LTAM ya. Value dari tahunnya itu adalah LTAM. Jadi kalau kita running table player ini, berarti select start from player yang mana tahunnya sama dengan LTAM. Jadi kalau coba kita cek dulu nih, player apa yang value-nya LTAM ini nih. Ada si Colin, siapa lagi? Sama si Moorman. Ya, ada dua ya. Nah, coba kita run
perintah ini apakah hasilnya 2? Ya benar ya, ada Colin dan Moorman ya. Nah, sekarang dari perintahnya kita diminta untuk mengubah statement case dan when ini menjadi if then else. Oke, menggunakan if dan else. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah caranya. Nah, kita sekarang kembali ya mendeklarasikan, sama ya cara-cara yang di atas tadi kita deklarasikan. Sekarang kita hanya mengubah perintah case dan when-nya menjadi else dan if. If Charlton sama dengan S, set Town sama dengan Stratford. Else, if Charlton sama dengan I, set Town menjadi Eaglewood, dan seterusnya. Nah, kita coba running apakah hasilnya sama. Nah, sama ya, karena ini hanya mengubah sintaks dari case dan when dan menggunakan if dan else. Oke, berikutnya untuk soal nomor 2 nih. Use TennisDB database, display the text field not in grid, the information player number, name, number of won about the player who won more than one matches. Jadi menggunakan TennisDB itu kita akan menampilkan data berikut ini tetapi tidak dalam bentuk grid. Grid itu artinya yang seperti ini grid ya, atau yang ini nih, ini grid mana tadi? Ini grid. Kalau yang enggak grid itu seperti apa, Bu? Jadi kalau enggak grid itu yang seperti ini. Nah, ini tidak ditampilkan dalam grid ya, tapi ditampilkan dalam message-nya. Oke, dalam tugas ini kita disuruh untuk menampilkan player number, name, number of won, who won more than one match. Jadi kita akan tahu dulu nih, ini kita akan pakai tabel mana. Jadi kalau untuk player number dan name pastinya ada di table player ya, kolomnya ada player number dan name. Kita akan menggunakan table player, terus number of won itu ada di mana? Coba kita lihat, berarti kalau number of won itu dari satu match katanya, berarti adanya di table match. Kita lihat kolomnya, di sini ada value won. Jadi kita akan mengambil jumlah, kita jumlahkan dulu jumlah dia menang, dan kita akan menampilkan player yang menang lebih dari satu kali. Jadi kita akan menjoin dari table player dan match. Kita akan mengambil nama dari table player ya. Nah, sekarang number of won ini kita adalah proses sum dari won ini. Jadi kalau kita lihat nih table match ini, kita select dulu nih match ya. Nah, kalau kita lihat di match di sini ada number of won. Jadi bacanya itu dalam match 1 player number 6 menangnya 3 kali. Dalam match 2 player nomor 6 menangnya 2 kali. Jadi nanti ini kita jumlahkan biar kita tahu player number tertentu itu menangnya berapa kali. Jadi kita akan menggunakan di sini sum ya. Jadi karena kita sudah menggunakan agregasi, jangan lupa untuk menggunakan group by. Nah, kita bisa lihat ini jumlah dari setiap player yang menang. Player nomor 2 sekali, player nomor 6 8 kali, player nomor 8 0, dan seterusnya. Padahal yang diminta adalah dia menang dalam lebih dari satu match. Jadi tidak bisa hanya menangnya dalam satu match saja gitu.
Jadi dia pernah memenangkan lebih dari satu match. Jadi kalau kita lihat contohnya di sini seperti ini. Jadi misalnya player number 6 itu dia kan ada menang di 3 match ya, jadi harusnya dia muncul. Tapi kalau kita lihat misalnya player number 44 ini, dia walaupun dia menang 3 kali tapi hanya di match nomor 4 ya, jadi harusnya dia tidak muncul. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita akan menampilkan di sini match numbernya ya. Yuk kita running. Nah, kita bisa melihat di sini player nomor 6 itu muncul dah. Kita count saja apakah dia itu muncul 2 kali atau tidak gitu ya. Apakah nomor 6 munculnya 2 kali atau tidak, apakah nomor 4 munculnya 2 kali atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini yang kita akan count ya. Jadi sekarang kan kita udah punya seperti ini kan. Oke, jadi yang mau kita tampilkan adalah player yang muncul di 2 kali baris ini. Jadi dia muncul aja 2 kali di baris ini gitu, berulang gitu ya. Dia berulang muncul di sini. Nah, jadi sekarang apa yang kita perlu lakukan? Kita hanya tinggal nge-count. Jadi kalau dia muncul lebih dari sekali, baru kita akan hitung dia sebagai player yang won more than one match ya. Jadi apa yang perlu kita buat agar dia muncul seperti ini? Nah, kita akan coba menghilangkan number as one-nya ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah dia muncul ya Parmenter. Nah, kita hanya perlu meng-count si Parmenter ini munculnya berapa kali gitu ya. Nah, kita count saja. Count jumlah row-nya, tapi yang pasti match number-nya udah nggak muncul lagi, karena kalau match number-nya tetap ada di sini, dia pasti hasilnya 1. Coba kita running ya. Nah, hasilnya pasti 1 ya. Berarti kita harus menghilangkan match number ini. Dia menjumlahkan, nanti kalau match number-nya kita hilangkan, Parmenter ini akan dihitung 3. Nah, coba kita hilangkan match number-nya. Ya, bisa dilihat di sini ya, Parmenter sekarang munculnya cuma 3 kali. Sudah 3 kali ya. Nah, karena sudah benar nih jumlah match yang dimenangkan oleh setiap pemain, kita tinggal menambahkan kondisi lagi di sini where. Tapi karena kita sudah punya where, kita tidak bisa meng-where-kan count pakai where. Kita harus menggunakan having. Lebih dari 1. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi Parmenter, Newcastle menang di 2 match, Bailey menang di 2 match. Nah, tapi dia mintanya ini ditampilkan dalam bentuk bukan grid, tapi maunya ditampilkan dalam bentuk message seperti yang tadi di sini. Nah, bagaimana caranya? Coba kita buat dulu di sebagai inisial ya, S. Nah, ini nanti akan kita buat dalam bentuk munculnya itu di message seperti ini. Oke. Nah, berikut adalah solusi untuk yang tadi saya sudah menuliskan solusinya. Jadi caranya seperti ini. Kita deklarasikan dulu beberapa variabel yang kita butuhkan untuk menampung nanti semua variabel-variabel data-data yang kita perlukan ya. Kita set row count-nya sebagai 0. Nah, kemudian tadi query-nya itu sudah kita tuliskan ya, ini ya, query yang sama dengan query yang di atas ini. Tetapi nanti kita akan memasukkan hasilnya itu ke dalam sebuah temporary table namanya myTemp. Jadi kalau temporary table ini adalah table yang bersifat temporer, jadi tidak perlu kita deklarasikan
seperti kita membuat tabel di sini, tapi nanti jangan lupa untuk selalu mendrop, karena kalau kita tidak drop, nanti tabelnya akan memenuhi memori kalian gitu ya. Nah, karena kalau tidak di drop, dia tidak akan hilang dari memori. Nah, nanti data yang ini kita masukkan dia ke dalam MyTemp. Jadi setelah datanya dimasukkan ke dalam MyTemp, nanti ini data yang sama ya, kemudian kita akan memulai proses looping. Kita set dulu rokannya jadi 1, kemudian loopingnya itu berdasarkan PID. Jadi kalau kita cari seperti ini nih, ini kan kita akan nambah-nambahin. Jadi player number ini menjadi ID. Jadi kalau dia ketemu 6, maka akan dapat ini. Nanti ID-nya nambah-nambah lagi sampai ketemu angka 8, 112 gitu ya. Nah, jadi kita select PID itu sebagai player number. Jadi nih kita buat dia menjadi ke variabel PID, itu player number. Nah, setelah itu kita row count, artinya row count itu selama row-nya masih ada. Nah, kita akan memasukkan variabel p number ini dari player number, p name dari name yang ada di sini ya. Kemudian number of phone itu dari number of phone yang ada di sini. Where player numbernya sama dengan PID. Jadi PID pertama adalah nomor 6. Jadi nanti setelah kita dapetin setelah kita dapat datanya, kita print player number sama dengan name, variabel p number, name sama dengan p name, number of phone sama dengan variabel number of phone. Terus kita jangan lupa untuk mendelete temporary table tersebut. Nanti dia akan looping karena dia akan menambahkan player number berikutnya adalah untuk player number 8. Jadi dia akan looping terus. Nanti pada saat ditampilkan hasilnya akan seperti ini. Nah, katanya di sini there's already an object name MyTemp. Jadi kita jangan lupa untuk mendrop MyTemp ini. Oke, ini kita drop terus kita running lagi ya. Oke, sekarang munculnya seperti ini. Player number 6 namanya Parmenter, number of phone-nya 3. Player number 8 namanya Newcastle, number of phone-nya 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah solusi yang akan kita gunakan untuk soal yang tadi ya.